Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Peserta mata kuliah hukum perdata saya bagikan untuk kelas C, ya, kelas C. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah kita yang kedua kali. Dan hari ini kita masuk pada materi sejarah hukum perdata. Sejarah hukum perdata. Jadi hari ini adalah pertemuan yang kedua kalinya, ya, materinya sejarah hukum perdata. Nah, peserta mata kuliah hukum perdata yang saya banggakan, sejarah hukum perdata itu kita lihat dulu dari awal terbentuknya, ya. Awal terbentuknya hukum perdata itu. Kita lihat dulu dari Belanda. Jadi kita mulai dari Belanda, sejarah hukum perdata di Belanda. Sejarah hukum perdata di Belanda itu tidak bisa dipisahkan dari hukum perdata Prancis, ya. Tidak bisa terpisahkan dari ya, hukum perdata Prancis. Hukum dari perdata Iya, Prancis. Prancis, negaranya itu nama kue. Prancis, ya. Jadi hukum perdata di Prancis itu disebut yang kode. Kode, ya. Atau orang sering panggilan ini, ya, kode sipil. Orang itu gunakan ini kode sipil Prancis perdata itu. Kode, ya, kode. Jadi kode sipil Prancis. Jadi sejarah hukum perdata di Belanda tidak dapat dipisahkan dari hukum perdata yang ada di Prancis dengan kode sipil Prancis. Jadi kalau itu kita mulai dulu dari Prancis, ya. Nah, terbentuknya kode sipil Prancis itu berawal dari 50 tahun sebelum Masehi. Jadi terbentuknya kode sipil Prancis itu terjadi 50 tahun sebelum Masehi. Ya, ini saat, ya, nonton film ini Caesar, juga salah lahir kan, ya. Julius Caesar, ya. Julius Caesar. Jadi 50 tahun sebelum Masehi, ya. Ini Julius Caesar ini penguasa, ya. Dia berkuasa di Eropa Barat, ya, atau ini di Eropa Barat. Eropa Barat di mana? Romawi. Jadi ini raja Romawi, ya. Julius Caesar.
Dia berkuasa di Eropa Barat, yaitu tepatnya di Romawi, dan ini ini adalah pencetus hukum Romawi. Jadi waktu itu hukum Romawi ya itu sudah ada bersamaan dengan hukum Prancis dan hukum Prancis kuno ya, hukum Prancis kuno dan hukum Jermania, Jermania itu ketiga saling mempengaruhi. Jadi ada namanya Prancis kuno, hukum Prancis kuno ya, kemudian ada lagi Jermania, kemudian ada lagi hukum Romawi. Ini saling mempengaruhi hukum Romawi. Jadi hukum saling mempengaruhi artinya ya, masalah apa itu saya menggunakan ini ya, campur. Oke, next lagi ya. Dari waktu itu Perancis terbagi dua daerahnya. Jadi negara Perancis itu terbelah menjadi dua, terbagi menjadi dua daerah hukum. Terbagi daerah hukumnya ya. Terbagi menjadi dua daerah hukum yang berbeda. Bagian utara adalah daerah hukum yang tidak tertulis. Dan bagian selatan itu adalah daerah hukum yang tertulis, bukan negaranya yang dibagi, tapi hukumnya. Ada yang menggunakan hukum tertulis, ada yang menggunakan hukum tidak tertulis. Yang tertulis tadi daerah bagian apa Pak? Yang tertulis itu bagian selatan, utara tidak tertulis. Apa lawannya hukum tertulis? Kalau tidak menggunakan hukum tertulis, waktu menggunakan mafian hukum. Kalau tidak menggunakan hukum tertulis, berarti menggunakan hukum ya. Apa? Iya, apa namanya? Ya, mana? Jadi di bagian utara itu berlaku hukum kebiasaan Prancis, ya. Jadi di bagian utara berlaku hukum kebiasaan Prancis kuno. Dia juga berasal dari hukum Jermania sebelum ya, diresepsi oleh hukum Romawi. Nah, kalau panasan, kamu tidak ada panas. Jangan, sudah lagi pasir. Ya, ya. Nah, sedangkan di bagian selatan, ya, di bagian selatan Prancis itu berlaku hukum Romawi. Berlaku hukum Romawi. Yang diciptakan oleh tadi Julius Caesar. Jadi Julius Caesar itu membuat satu buku di Romawi, dan itu berlaku di bagian selatannya Prancis. Dia menggunakan hukum Romawi yang tertulis. Jadi disebut dengan, ada sudah baca bukunya, Corpus Juris Civilis. Ya. Corpus Juris Civilis. Ya. Civilis.
bukan sipilisnya ya. Bukan sipilis ya. Jadi Julius Caesar itu membuat membuat satu peraturan ya, peraturan hukum dan gabung semua itu ya, mulai dari hukum Romawi yang perbedaan hukum Romawi, kebiasaan Pancasila, hukumannya digabung itu ya, ditulis dalam satu kitab bernama Corpus Juris Civilis. Jadi yang melakukan kualifikasi atau penipuan ya, ini Corpus Juris Civilis. Inilah kualifikasi pertama yang ada di dunia dalam hukum barat ya. Corpus Juris Civilis disebut oleh Julius Caesar, disebutkan pada ini kan mereka penguasa di Romawi ya. Karena waktu itu banyak hukum yang tersebar juga tulis, jadi kepastian maka dikumpulkan semua aturan-aturan itu dalam satu buku dengan nama Corpus Juris Civilis. Itu kualifikasi perdata yang pertama. Nah di zaman ini Corpus Juris Civilis dianggap hukum yang paling modern dan paling sempurna. Yang hukum paling modern dan paling sempurna karena dianggap setiap kegiatan, setiap aktivitas manusia sudah ada penyelesaian dalam hukum. Jadi di dalam Corpus Juris Civilis itu terdiri dari 4 bagian, ya. Yang pertama Codex Justiniani. Codex itu tulisannya Codex, ya. Codex nanti Asia. Codex. Iya, Codex. Lalu Justiniani. Jadi Codex Justiniani. Kemudian bagian kedua adalah Pandetta. Pandetta. Yes, Pandetta. Pandetta. Ya. Itu Pandetta. Kemudian bagian ketiga adalah Pandetta. Itu pendeta nah dari Pandetta. Bagian ketiga Institutiones. Dengan kata institusi ya, Institutiones. Itu ejaannya ya, saya baca sudah tergabung. Itu yang keempat Noveles Codex. Bagi pertama yang disebut dengan Justiniani adalah kumpulan undang-undang.
dinyatakan dalam kumpulan undang-undang. Yang telah dibukukan oleh para ahli hukum atas perintah Kaisar Romawi itu Julius Caesar. Boleh? Ya, Boleh? Kaisar Romawi. Kaisar Romawi. Kaisar Julius Caesar. Kaisar Romawi. Iya, Kaisar Romawi. Dia memberikan instruksinya jadi Kristen yang sama dengan undang-undang. Dia lebih konkret, ya, dia kumpulan dia. Kumpulan undang-undang. Kemudian pandeta. Pandeta itu adalah kumpulan pendapat para ahli hukum Romawi. Jadi semua pendapat ahli hukum Romawi itu dikumpulkan dalam bagian pandeta. Kemudian institutiones. Apa tuh? Kira-kira? Institusi. Iya. Kalau institusi kemudian apa tuh? Kalau institusi lembaga. Jadi institutiones itu adalah itu memuat pengertian lembaga-lembaga hukum Romawi. Membuat semua pengertian lembaga-lembaga hukum Romawi. Kalau hukum ya. Kemudian Nobles. Ya, Nobles Codex itu ini adalah kumpulan undang-undang yang dikeluarkan setelah kodeks selesai. Kodeks selesai. Itu pertama tadi kodeks. Kodeks Justinianus. Jadi sama seperti apa tambahan, ya. Nah, kemudian ada yang tersendiri terpisah ini khusus untuk perkawinan. Jadi perkawinan di dua titik itu berlaku Codex Iuris Canonis. Pernah ada kata kanonik? Itu artinya hukum yang ditetapkan oleh gereja Katolik Romawi. Jadi untuk perkawinan di Perancis waktu itu berlaku Codex Iuris Canonis. Artinya hukum yang ditetapkan oleh gereja Katolik Roma. Jadi terpisah dia. Oleh apa tadi Pak? Codex Iuris Canonis. Kanonisi itu sedikitnya.
Gaetano Medici. Ini beliau ditulis namanya ya kalau Indonesia kata ini namanya hukum gereja, ya hukum gereja Katolik. Hukum Perancis di Belanda ini itu berabad-abad, itu lamanya berlangsung begitu terus, jadi berlaku selama berabad-abad ya, sebagai satu kesatuan hukum di Perancis. Karena yang Perancis itu pernah dijajah oleh Romawi. Ditambah lagi memang untuk Perancis pernah dijajah oleh Romawi di zaman Belanda maksudnya Belanda. Saya tahu maksudnya ya. Katanya di Mas Perancis ya, Mas Perancis. Nah, pada abad ke-18 di Perancis itu timbul lagi aliran yang ingin menciptakan kodifikasi hukum yang berlaku di negeri itu. Jadi coba saya jelasin dulu di Prancis ya, yang lama berlaku Prancis itu hukumnya Romawi ya, hukum Romawi yang ini Corpus Juris Civilis berlaku selama abad-abad dipraktikkan terus menerus ya. Dan Corpus Juris itu gabungan dari Corpus Kuno, Jerman, Komenang kedua sendiri ya, paduan di ketiganya itu berlaku di Perancis selama abad-abad. Tapi itu masuk ke abad ke-17 itu timbul aliran di negeri Perancis yang ingin menciptakan kodifikasi hukum sendiri. Tidak boleh menggunakan hukum Romawi. Tidak boleh menggunakan hukum ciptaannya Julius Caesar. Ya. Corpus Juris Civilis itu buatannya Caesar Romawi. Ini Julius Caesar. Ya. Nah, itu berlaku berabad-abad di Perancis. Hingga sampai pada abad ke-17 masuk aliran yang ingin membuat kodifikasi hukum sendiri. Namun keinginan itu tercipta, terkabulkan nanti setelah terjadi revolusi Perancis. Revolusi Perancis abad berapa? Berapa? Atau 19? 19. Revolusi Perancis terjadi abad 19 ya. Namun demikian ya, keinginan orang-orang Perancis untuk membuat kodifikasi hukum itu ada muncul di abad 17, dua abad sebelumnya baru tersalur keinginannya. Itu pun setelah terjadi revolusi Perancis di abad 19 itu. Pada revolusi Perancis apa yang terjadi? Ada yang masih ingat sejarah ini, sejarah dunia ini? Karena kita pelajari di SMA itu. Kalau berbeda. Ya. Di revolusi Perancis itu yang terjadi adalah penggulingan kekuasaan Kaisar Perancis. Kaisar Perancis itu Raja Perancis waktu itu yang masih kerajaan itu digulingkan, langsung gulingkan. Yang digulingkan adalah rakyat. Ya. Jadi waktu itu yang 19 itu ini di masa-masa terjadi revolusi Perancis
itu Prancis dalam keadaan yang sangat melarat rakyatnya. Rakyatnya ya. Tahu saya apa 17? Apa tidak? Karena aku 19 kayak Prancis sudah berdiri lama nih. Tahu begitu Pak. Karena Prancis 19 kan dimulai dari tahun 1900 sampai Iya. 1999. Kalau yang saya baca di abad 19 ini kalau menjadi presiden ya. Revolusi Prancis. Coba lihat. Revolusi Prancis. Ya. Ya, Revolusi Prancis tahun 19. Ya. Coba di abad 19. Jadi berdirinya Prancis menjadi negara kebangsaan ya. Negara itu di abad 19. Jadi setelah terjadinya revolusi Prancis. Tapi nanti bisa lagi cari referensinya ya. Kita sama-sama belajar di sini. Ada yang belajar ya. Sama-sama belajar. Nah, revolusi Prancis terjadi tahun itu saya bilang 1917 ya. Itu abad 19 ya. Ini yang masuk abad 19 itu tahun 1900. Nah, seperti itu begitu mungkin abad ya. Karena dia itu abad 1900. Satu abad berapa tahun? Satu abad berapa tahun? 100. Kita lanjut ya. Nah, jadi setelah revolusi Prancis itu pecah, ya. Jadi waktu itu Prancis dalam keadaan genting, ya, bukan lagi negara yang aman, tapi negara yang sudah kacau balau. Jadi ada waktu itu penjara yang terbesar di Prancis itu dirobohkan oleh massa yang demo, ya. Jadi demo di mana-mana. Yang ngeri-ngeri lah kejadian dulu di Jepang Parto, pertemuan dilancarkan di mana-mana ada demo, ya. Di mana-mana ada demo. Di waktu itu sama itu ngeri itu. Hanya di zaman Soeharto tentara masih berkuasa, masih ada kekuatannya. Di zaman ini revolusi Prancis tentaranya raja sudah lari dalam kabut. Raja ini, kalau itu raja juga dibantai. Kalau raja juga dibunuh. Jadi banyak kalau raja yang bangsawan itu kamu tak kepada tidak mengaku kebangsawanannya. Gitu. Dan takutnya dibunuh. Jadi negara teror itu menjadi daerah teror. Jadi setiap jam ada teror. Itu kita harus rakyat sembuh. Yang utara rakyat sembuh. Ya, saking menderitanya rakyat begitu di Prancis. Ya. Pak, Ya. apa yang mendasari terjadinya pemberontakan tersebut kepada keluarga kerajaan? Ya, pada dasarnya adalah kemiskinan menjadi kemana-mana. Ya, dan Terjadi revolusi. ya itu revolusi. Ya. Jadi revolusi politik ya, revolusi fisik. Ya. Itu dengan revolusi Prancis. Jadi rakyat itu melawan karena sudah miskin dipajak lagi. Sementara itu raja yang waktunya protesta hampir setiap hari protesta. Dia kaya raya karena memang dibuat dari rakyatnya meskipun dipajak. Jadi tidak ada pajak di penjara. Sehingga ada suatu saya lupa nama penjaranya di Prancis itu penjara yang terbesar yang banyak memenjarakan orang. Penjara pun dipenjarakan, tidak ada pajak pun dapat penjarakan juga. Ya, agar orang mau makan tidak bisa makan, ya susah lagi waktu itu. Sehingga rakyat melawan demo, ya kita nggak tahu mungkin ada sesuatu ya. Tentara sendiri pun walahan menghadapinya, mungkin tidak tega membunuh rakyat sendiri, ya sehingga dimasuki raja dibunuh. Semua pengikut raja dibunuh, bukan sampai dibunuh, sehingga tidak ada yang berani. Nah di waktu itu muncullah seorang tokoh, ya mungkin dia memimpin pemerintahan. Maksudnya tokohnya sama namanya? Napoleon. Iya, Napoleon Bonaparte. Bukan ada bonar ya. Napoleon Bonaparte. Lahirlah muncullah Napoleon Bonaparte sebagai pemimpin. Nah di saat itu Napoleon Bonaparte diangkat sebagai pemimpin negara. Dialah pemimpin pertama yang menjabat setelah Prancis berubah menjadi negara nasional. Karena kan kerajaan telah dilancarkan
secara paksa kerajaannya ubah kerajaan menjadi negara nasional. Sehingga waktu apa yang dulu ada perubahan, yang dulu semua tanah milik raja, maka setelah menjadi negara nasional, maka raja tidak lagi memiliki tanah. Tanah semua kembali kepada masing-masing individu. Kan dulu waktu masa kerajaan, rakyat hanya kerja ke tuan tanah kan, tuan tanah tetap ke raja. Dan punya ini punya raja. Setelah menjadi nasional, maka isi muncullah jika makanya semangat individual. Ya. Muncullah hak milik seperti itu. Ya, silakan. Apakah masih memungkinkan terjadinya revolusi di era globalisasi seperti saat ini? Saya tidak tahu itu. Saya tidak mau menerawang. Ya. Jadi kalau kita contoh ini di Perancis ya. Mengapa terjadi revolusi di Perancis? Karena banyak orang mati, banyak orang kelaparan. Orang berpikir daripada tidak bagus kita melawan daripada mati sia-sia. Jadi ini merubah pemerintahan yang korup, ya, pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat. Waktu itu ada sebenarnya dua kelompok berjurus, ada dua berjurus, ada dua yang berjurus. Itu orang kaya. Jadi yang kaya makin kaya, ini semakin mati. Kalau itu semakin mati, ya. Sehingga terjadilah pemerintahan rakyat ini revolusi. Ya. Revolusi fisik saja yang melawan. Nah setelah itu runtuh, ya berubahlah dari semula kerajaan Prancis menjadi negara nasional Prancis. Maka dipilihlah Napoleon Bonaparte menjadi pemimpin pertama. Napoleon Bonaparte. Nah di zaman Napoleon Bonaparte inilah baru terkabul keinginan keinginan yang dua abad sebelumnya di abad 13 itu, keinginan dari para ahli hukum untuk membuat suatu kodifikasi sendiri. Dia tidak mau menggunakan ini, jangan pakai tulis. Kita buat sendiri hukum dan kita berani. Nah, 12 hukum sendiri, ya. Napoleon mendapat itu membentuk tim untuk pembuatan kodifikasi hukum. Apa sumber dari kodifikasi hukum waktu itu yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte? Sumbernya adalah satu hukum Romawi. Kita mengenal hukum Romawi kita, tetapi dirubah namanya, tidak mau mengenal. Jadi sumbernya berasal dari hukum Romawi yang digali dari karya-karya para sarjana bangsa Perancis, bangsa Perancis yang terkenal waktu itu. Ya. Mengapa masih menggunakan hukum Romawi? Ada sejarahnya, ada jejak rekamnya. Karena waktu itu, zaman itu, semua Eropa daratan, ya, Perancis itu banyak kuliah atau mengirim pemuda-pemudinya untuk menempuh ilmu hukum di Romawi. Karena waktu itu ciptaannya Julius Caesar ini yang pertama korpus juris yang hukum paling sempurna. Dan Romawi waktu itu yang kekuasaannya memang kekuasaan emas, ya, di masa-masa keemasannya memang hukumnya dianggap paling bagus sehingga semua pemuda-pemudi yang ada di bagian Eropa itu kepada itu semua ke Roma untuk menuntut ilmu. Sama kita di sini, ya. Misalnya di sini ada UGM, ada UI, ya, ada macam-macam, ya, ada Unhas, itu ke sana. Nanti kalau pulang pasti akan membawa ilmunya, ya kan? Tapi dari beli ilmunya, sama yang ceritanya. Jadi orang Prancis mengirim pemuda-pemudanya ke Romawi untuk belajar ilmu hukum, belajar hukum. Tiba, tentunya mempraktekkan ilmunya itu, sehingga ya mau tidak mau Romawi masih terkali situ berlakunya. Walaupun dia berlaku secara, tetapi setiap kali orang mempraktekkan hukum masih akan menggunakan hukum Romawi karena memang para sarjana-sarjana hukumnya dari sana.
Kemudian saudara-saudara hukum kebiasaan Prancis. Iya, hukum kebiasaan Prancis itu hukum Prancis ya. Kemudian keempat ordonansi ini peraturan ya. Kemudian hukum intermediare. Saya tulis sesuai dengan penyebutannya ya. Hukum intermediare, yaitu hukum yang ditetapkan Prancis. Hukum yang ditetapkan Prancis sejak awalnya revolusi Prancis. Sejak awalnya revolusi Prancis hingga polisi sipil terbentuk. Sejak awalnya Pak. Sejak awalnya revolusi Prancis terjadi terbentuk. Sekarang kan sejak ada revolusi Prancis berjaya revolusi Prancis sukses. Sejak kedua dibuatlah hukum oleh Napoleon Bonaparte ya, dibuat juga peraturannya ya, tapi belum dia belum namai pada perkara begini hukumnya tapi dia belum, makanya dia karena itu dia ingin membentuk politik sendiri. Nah, kodifikasi hukum perdata di Prancis itu selesai dibentuk pada 1804 tahun ini. Pada tahun 1804. Namanya ini. Saya tidak sebut ya. Kode sipil das Prancis. Atau itu boleh. Ini nama sebenarnya kode sipil das Prancis, ini kode sipil Prancis singkatnya. Jadi terbentuk pada tahun 1894. Ya, tahun terbentuknya. Itu terbentuknya, ya. 1804 terbentuknya. Ya. Jadinya, ya. Jadi nama polisi itu dia Prancis, ya. 1804. Kemudian 3 tahun setelah itu baru diundangkan. 3 tahun setelah baru diundangkan. Berarti diberlakukan, ya. Pada tahun 1807. Tapi berganti namanya Kode Napoleon. Kan membuat disebutkan Napoleon Bonaparte. Ya, supaya namanya abadi ya, terus Kode Napoleon. Pada tahun 1807 yang disebut Kode Napoleon. kode Undangkan atau diberlakukan. dari desnya. Nggak ada des. Kode Napoleon. Kode. Namun dalam nama ini itu dirubah lagi menjadi Kode Sipil Prancis. Kode Sipil Prancis. Kode sipil ya, kode sipil menjadi kode sipil Prancis. Kita kembali ke Belanda, itu
Perancis menjajah Belanda. Perancis menjajah Belanda. Jadi Perancis pernah menjajah Belanda itu. Perancis menjajah Belanda. Nah setelah Perancis menjajah Belanda, maka polisi Perancis itu berlaku di Belanda. Berlaku di Belanda. Polisi di Perancis. Jadi dia hukumnya Perancis berlaku di Belanda karena dia menjajah Belanda. Ya, dalam hukum kita kenal asas apa itu? Ada asasnya itu? Apa? Legalitas. Bukan. Apa yang Anda ingat? Apa? Asas Korko Menjajah Belanda. asas korporasi artinya asas yang menyatakan bahwa negara penguasa atau hukum negara penguasa berlaku di negara yang dikuasainya. Ada penyesuaian. Daripada bicara bukan lagi hukumnya bagus, hukum sendiri berlakukan tidak. Itu tulisannya korporansi. Ya. Dibaca korporansi. Kemudian Prancis menjajah Belanda, maka polisi Prancis Begini. Kan tadi saya jelaskan bahwa setelah Perancis menjajah Belanda, maka hukum perdatanya disebut Kode Sipil Perancis itu berlaku di Belanda. Berlakunya ini bukan karena tanpa sebab, bukan karena tanpa asas. Ada asasnya yang berlakukannya. Sama saja ini asas konkordansi, bukan konformasi. Konkordansi. Jadi asas konkordansi artinya ya hukum negara penguasa berlaku pula di negara yang dikuasainya. Itu. Ini dasarnya mengapa Perancis memperlakukan hukumnya di Belanda ketika dia menjajah Belanda. Jadi asas ini memberikan peluang kepada negara penguasa untuk memperlakukan hukumnya di negara yang dikuasai yang dijajah. Masuk akal kan? Dia pak masa menyebutkan lagi hukumnya. Nanti kalau negara penguasa tidak ada asas ini, kemudian negara penguasa mau menindaki masyarakat yang dia di negara dia jadi nanti masyarakat melawan mana hukumnya pak kita tidak punya hukum kita beda di sini apa ya sehingga ini pemaksaan sebenarnya ya. Jadi negara yang berkuasa itu punya hak yang satu memperlakukan hukumnya ya. Supaya ada kesamaan. Tidak usah lagi tahu hukum negara jajahnya itu berbeda. Kan pada dasarnya negara jajah sudah nggak punya lagi hukum. Yang berkuasa adalah negara yang menguasai. Nah seperti itu namanya. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan nama asas yang melatar belakangi berlakunya hukum Perancis di Belanda. Apa jawabannya? Korporasi. Asas korporasi. Ya terus korporasi dapat hal yang nah kemudian ya jadi Belanda itu tidak lama menjajah Perancis ya, tidak lama menjajah. Setelah Belanda merdeka, maka Belanda membuat sendiri kodifikasi hukum.
Dan setelah Belanda merdeka, maka negara Belanda membuat sendiri kodifikasi hukum. Ibaratnya apa ya? Kalau kita orang Makassar bilang ada siriknya lah. Masa kita pakai hukumnya negara penjajahnya? Masa kita pakai hukumnya negara penjajah kita sih? Memang kita nggak bisa bikin hukum sendiri. Kan gitu bahasa-bahasanya ya, bahasa awamnya. Ada gengsi, ada gengsinya. Sehingga mereka sangat berminat, sangat ingin membuat hukum sendiri. Dia tidak mau lagi menggunakan hukum Prancis itu. Dia buang apa yang hukum Prancis ini, hukum negara penjajah, tapi bikin sendiri. Ya, itu semangatnya orang Belanda. Maka dibuat hukum sendiri. Maka rajanya, ya, Raja Belanda itu membentuk panitia untuk membentuk hukum sendiri. Karena mereka sudah terbiasa menggunakan kodifikasi, maka mereka juga membuat hukum tertulis, kodifikasi, bukan undang-undang, tapi kodifikasi. Maka terbentuklah kodifikasi hukum perdata di Belanda yang kita kenal dengan nama, ada masih namanya, jadi disebut-sebut namanya Burgerlijk Wet Boek. Burger, ya. Burgerlijk IJK dibaca 8. Wet Boek. Boy. Ini bacanya bu ini. Bu kan panjang. Burgerlijk Wet Boek. 8. Bagi yang bapak-bapak ini dari tahun 70-an, yang pada sebelumnya Samsung, ya, Samsung dan Lela itu dari sebelah 8. Kamu saya bilang 8. Inilah kodifikasi hukum perdata Belanda yang dibentuk setelah lepas dari jajahan Prancis. Namanya Burgerlijk Wet Boek. Ingat burger, ya. Yang Belanda tidak hanya membuat kodifikasi hukum perdata saja, tapi dia juga membuat kodifikasi hukum pidana, ya. Dia juga membuat kodifikasi hukum dagang. Dia juga membuat kodifikasi ketentuan umum perundang-undangan. Dan semua nanti setelah menjajah Indonesia, maka lagi-lagi berhasil ke arah sini, asal tadi hukum negara penguasa berlaku dengan kuasanya, apa namanya? Konkordansi. Maka otomatis Burgerlijk Wet Boek itu lagi Indonesia. Nah, begitulah sejarah yang apa kita sekarang punya itu perdata jadi kodifikasi. Jadi setelah ini dibentuk, Belanda menjajah Indonesia. Ya, Belanda menjajah Indonesia. Setelah Belanda menjajah Indonesia, maka hukum Belanda pun berlaku di Indonesia. Mulai dari hukum perdatanya, hukum pidananya, hukum dagangnya, semua berlaku. Walaupun tidak ada paksaan, ya, di zaman pemerintahan Belanda di Indonesia, Hindia Belanda ya, Hindia Belanda, bukan Belanda tapi Hindia Belanda. Hindia Belanda itu VOC, itu VOC adalah kalau Hindia Belanda itu artinya daerah kekuasaan Belanda.
Dan Hindia Belanda itu siapa yang menguasai? VOC. VOC itu kelompok dagang, bukan negara. Kelompok dagang yang bersenjatai mampu. Hanya kelompok dagang, hanya pedagang yang mampu menguasai. Punya senjata, punya tentara, didukung oleh negaranya. Ya. Hasilnya dibawa ke kerajaan ke Belanda. Ya bagi-bagi hasil lah ya. VOC itu kelompok dagang, tapi bisa menguasai Indonesia begitu lama. Kurang lebih 350 tahun, 3,5 abad. Ya. Nah, setelah Indonesia dijajah oleh Belanda otomatis memperlakukan hukumnya itu. Ya. Sampai Belanda pun pergi dari Indonesia, kita sudah merdeka, itu sudah Belanda yang memerintah. Nah, kita memang Belanda yang memerintah. Itu bukan akal-akalan, itu fakta itu. Ya. Kita dulu belum mampu membuat senjata. Sampai sekarang pun kita belum mampu senjata dibeli. Ya. Apalagi dulu kita mau beli pakai apa itu senjata? Kita pakai bambu runcing saja dulu. Ya, bambu runcing, badi, parang, panah. Kalau tidak itu terakhir bambu runcing, mobil yang runcing. Ya, jadi pertempuran jarak dekat. Ya, tapi alhamdulillah kita menang juga. Karena semangat kita berkorban-korban, kita bersatu, kita menyatu. Dari Sabah sampai Merauke semua bergerak secara bersamaan. Ya, tidak ada beda agama pun, tidak ada ciri ras, tidak ada istilah suku. Pokoknya Indonesia, ya, bergerak bersama. Kita menang, masih mengusir Belanda. Jepang masuk, juga berapa tahun, usir juga, berapa juga kita. Pak, Ya, waktunya. hah? Waktunya. Kenapa? Waktunya Pak. Jamnya Pak. Jamnya habis. Time over. Nah, saya sebelum saya tutup, saya lanjutkan lagi musik kali. Jadi setelah Belanda selesai menjajah Indonesia, maka Indonesia mendapat oleh-oleh dari Belanda. Yang lainnya juga perdata. Karena kita undang-undang hukum perdata atau dalam bahasa aslinya Burgerlijk Wetboek. Ya, dan semua perangkat aturannya, acaranya ditinggalkan di sini, RPT dan HR-nya ditinggalkan. Dan sampai sekarang kita sedang memakai itu. Ya, ya. Indonesia belum malu-malu menggunakan itu, belum malu-malu, malah bangga menggunakan kitab undang-undang hukum perdata. Mungkin karena isinya sudah sempurna. Ya. Mungkin Indonesia terlalu jujur, bilang kita tidak mampu membuat hukum yang lebih dari ini sudah sempurna ini. Tidak usah dibuatnya daripada buat nanti tiba lagi. Kita nanti lama kan salah, tidak enak. Pakai aja. Jadi sampai sekarang. Nah, dasar berlakunya Burgerlijk Wetboek ini sampai sekarang ini walaupun tersebut itu adalah dapat di dalam undang-undang dasar. Di mananya itu? Di bagian mananya? Apa dasar hukumnya mengapa hukum peninggalan Belanda itu masih berlaku di Indonesia, termasuk ini KUH Perdata? Apa dasar hukumnya kita? Apa dasar hukumnya? Di peraturan apa? Nah, karena ini sudah terakhir, maka ini saya simpan sebagai tugasnya Bapak ini. Jadi tugasnya sebutkan dasar hukum berlakunya Burgerlijk Wetboek di Indonesia. Sebutkan dasar hukum berlakunya Burgerlijk Indonesia. Indonesia.
Itu soal yang pertama. Ya. Kemudian ditambah lagi saya ingin supaya Bapak Ibu punya aktivitas. Silakan buat lagi tugas. Tulis soal lagi dari materi ini. 50 nomor. Seperti biasa. 50 nomor tulis tangan. Iya. Jangan minta diskon karena itu untuk Bapak juga, Bapak Ibu, buat untuk saya. Oke, sekian ya, sekian. Selamat berjumpa minggu depannya pada jam yang sama ya, 1.30. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.